Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RPL ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu pertama ada estimasi, yang kedua ada analisis pasar, dan ketiga ada dekomposisi, dan keempat ada LOC. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Novaldi Dantomo dengan NPM 76. Lalu ada saya Muhammad Faujan dengan NPM 73. Lalu saya ada Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 75. Lalu ada saya Mukti Fazwe dengan NPM 67. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Irfan Hakim, tentang estimasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan estimasi pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak. Yang pertama ada komunikasi. Di sini memiliki durasi 26 hari dari tanggal 20 Maret sampai 15 April. Lalu yang kedua ada perencanaan, analisa dan desain sistem. Di sini memiliki durasi 19 hari dari tanggal 16 April sampai 5 Mei. Yang ketiga ada desain aplikasi. Di sini memiliki durasi 17 hari dari tanggal 6 Mei sampai 23 Mei. Yang keempat ada programming, back end and front end, memiliki durasi 22 hari dari tanggal 24 Mei sampai 15 Juni. Yang kelima ada testing program, memiliki durasi 5 hari dari tanggal 16 Juni sampai 21 Juni. Yang keenam ada instalasi program dari memiliki durasi 4 hari dari tanggal 22 Juni sampai 26 Juni. Yang ketujuh ada training user atau pengguna atau sumber daya manusia, memiliki durasi 1 hari dari tanggal 27 Juni sampai 28 Juni. Yang ke-8 ada dokumentasi, memiliki durasi 17 hari dari tanggal 29 Juni sampai 16 Juli. Yang ke-9 ada maintenance, memiliki durasi 1 hari dari tanggal 17 Juli sampai 18 Juli. Yang ke-10 ada administrasi, memiliki durasi 3 hari dari tanggal 19 Juli sampai 22 Juli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan proyek pelaksanaan pembuatan PL. Yang pertama ada yaitu mempermudah dalam mengatur waktu pengerjaan proyek. Yang kedua, menentukan prioritas tugas pada setiap tahapan proyek agar proses pengerjaannya lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, mengelola sumber daya secara optimal, baik itu sumber daya manusia, perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang keempat, mengurangi risiko keterlambatan dan hambatan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan sistem. Yang kelima, menyusun tahapan kerja yang sistematis dan terarah dari analisis kebutuhan hingga dokumentasi akhir. Yang keenam, meningkatkan koordinasi tim proyek, terutama dalam pembagian tugas dan pelaporan progres. Yang ketujuh, mendukung pencapaian target kualitas, waktu, dan biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Lalu yang ke-8, memberikan gambaran dan acuan kerja kepada semua anggota tim selama pelaksanaan proyek berlangsung. Selanjutnya ada sumber daya pelaksanaan proyek pembuatan PL. Yang pertama ada manajer senior, saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Hakim. Yang kedua ada manajer proyek dengan saudara Mukti Fazli dan Muhammad Fauzan. Yang ketiga ada pelaksana dengan saudara Muhammad Novaldi Dantomo. Dan yang keempat terakhir ada pelanggan yaitu Andra, ada pemilik toko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Di sini saya akan membahas tentang LOC atau line of code. Di sini saya mengambil 4 line of code, yaitu pertama ada login dan logout, lalu tampilan utama pelanggan, dan tampilan utama pemilik, lalu ada tampilan utama pegawai. Di login atau logout minimal perkiraan saya dalam hitungan LOC adalah 50, lalu rata-rata 100, dan paling tingginya itu 150. Jadi perkiraannya berada di 100 LOC. Selanjutnya ada di tampilan utama pelanggan, itu pertama ada di 100, rata-ratanya 150, dan paling tingginya 200, dan perkiraannya ada di 150 LOC. Lalu ada tampilan pemilik dan tampilan pegawai itu sama, minimal ada 150 LOC, lalu rata-rata ada 200, dan paling tingginya ada 250. Jadi perkiraannya ada di 200 LOC, jadi totalnya ada di 650 LOC. Selanjutnya di sini ada penghitungan jumlah karyawan yang dibutuhkan, yaitu pertama ada 600, caranya yaitu 650 dibagi 220 atau
2 orang. Terus jumlah biaya proyek berdasarkan LOC yaitu minimal ada 5.000, lalu di LOC yang di perkiraannya dikali dengan 5.000 yaitu hasilnya 3.250.000. Lalu jumlah biaya proyek dan UK berada di kisaran 10 juta. Selanjutnya dibaca oleh Lutfi. Selanjutnya tujuan dekomposisi. Dekomposisi dalam konteks rekayasa perangkat lunak merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membagi sistem atau proyek yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan struktur. Pendekatan ini berperan penting dalam perencanaan proyek karena membantu tim pengembang memahami sistem secara bertahap, menetapkan prioritas pekerjaan, serta mengatur alokasi sumber daya dan waktu secara lebih efisien. Di sini saya membuat tabel dekomposisi fungsi bisnis. Fungsi-fungsi bisnis yang besar itu ada manajemen. Area bisnisnya itu input data pelanggan, input data supplier, input data barang, input data admin, edit data entitas, hapus data entitas, pencarian data pelanggan atau supplier, stok tanaman, riwayat perubahan data atau data history. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bisnis penjualan. Area bisnisnya itu input transaksi pembelian, hitung total harga pembelian, cetak bukti transaksi, pilih metode pembayaran, penyimpanan histori pembelian pelanggan. Fungsi selanjutnya itu ada stok dan inventaris. Karena bisnisnya itu update stok, cek kesterilan stok, input stok, masuk dan barang supplier, penyesuaian stok manual oleh pegawai, laporan mutasi stok. Selanjutnya itu fungsinya ada laporan stok tanaman, laporan pelanggan, laporan transaksi pembelian, laporan transaksi penjualan, dan ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Selanjutnya ada keamanan sistem, login pengguna atau pegawai. Selanjutnya pengelolaan hak akses pengguna, selanjutnya pengubah password, selanjutnya ada log aktivitas pengguna, yang selanjutnya ada logout aman dari sistem, yang terakhir ada enkripsi data sensitif, password dan pengguna. Yang selanjutnya ada proses bisnis. Fungsi penjualannya berikut adalah proses bisnis. Yang ke-1 ada pelanggan mengajukan permintaan boleh ke kasir atau admin. Yang kedua ada admin atau kasir masukin atau pilih data pelanggan yang udah ada di sistem. Yang ketiga sistem nampilin daftar barang lengkap sama stok dan harganya. Yang keempat ada pelanggan pilih barang dan tentuin jumlah yang mau dibeli. Yang kelima itu ada sistem otomatis ngitung total harga dari barang yang dipilih. Yang keenam ada kasir atau admin ngecek dan ngasih konfirmasi transaksi ke pelanggan. Yang ketujuh ada transaksi disimpan ke database biar nggak hilang. Yang ke-8 sistem langsung update stok barang yang udah dibeli. Yang ke-9 ada struk atau nota langsung dicetak buat bukti pembelian. Yang ke-10 itu semua aktif transaksi masuk ke history dan bisa dicek kapan aja dengan admin. Selanjutnya ada tabel model aliran informasi. Yang satu itu proses pendaftaran pelanggan. Yang kedua input informasinya itu nama, nomor kontak, dan alamat pelanggan. Outputnya itu data pelanggan tersimpan dalam sistem. Yang kedua ada proses pembelian barang. Inputnya itu daftar barang beserta jumlah stok yang tersedia. Outputnya itu data barang yang dipilih dan jumlah pembelian. Yang proses selanjutnya perhitungan total harga. Inputnya itu harga satuan barang dan jumlah yang dibeli. Outputnya total harga pembelian. Selanjutnya ada simpan transaksi. Inputnya data pelanggan plus barang plus harga. Outputnya itu ID transaksi, history transaksi. Yang selanjutnya ada update stok. Inputnya itu barang dan jumlah dibeli. Outputnya stok barang dalam sistem. Selanjutnya ada cetak bukti pembayaran. Inputnya data transaksi. Outputnya nota pembelian dalam bentuk PDF atau fisik. Penutupnya
teknik dekomposisi bukan hanya berguna sebagai metode dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi juga menjadi alat strategis untuk merencanakan dan mengelola proyek teknologi informasi. Dalam studi kasus kalian Garden, teknik dekomposisi digunakan sebagai landasan untuk menyusun estimasi proyek menggunakan metode LLC atau Function Point FP. Selanjutnya ada mengidentifikasi risiko proyek baik dari sisi teknologi, personal, organisasi, alat bantu maupun estimasi. Selanjutnya ada merancang arsitektur sistem dan pemodelan data. Selanjutnya ada menyusun spesifikasi sistem serta memetakan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada analisis pasar dari dekomposisi yang sudah dijelaskan oleh Mufti. Di sini proses bisnis analisis pasar Kalianda Garden ada yang pertama yaitu mengumpulkan data dari penjualan tanaman. Jadi mengambil semua data transaksi pembelian dari pelanggan dari semua jenis tanaman. Jadi sumbernya itu ada dari penjualan dan manajemen data. Lalu yang kedua ada menganalisis tanaman paling laris. Jadi yaitu menentukan jenis tanaman yang paling sering dibeli sehingga kita bisa mengembangkan lagi. Nah, misalnya di sini ada tanaman hias, buah, obat dan lain-lain. Sumbernya itu datanya dari pelaporan dan stok inventaris. Lalu selanjutnya di sini melacak tren penjualan berdasarkan waktu, yaitu menganalisis lonjakan pembelian berdasarkan bulan, musim atau promosi tertentu. Di sini sumbernya itu dari laporan transaksi per periode. Jadi misalnya lagi musim buah apa gitu, ntar mungkin atau bunga ya, mungkin ada lonjakan dari pembelian tersebut. Jadi kita bisa tahu pasarnya. Lalu selanjutnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian, yaitu menyusun profil pelanggan berdasarkan frekuensi, jumlah pembelian, dan jenis tanaman yang diminati. Nah, sumber datanya dari manajemen data dan histori pembelian. Selanjutnya adalah menganalisis ketersediaan dan kecepatan perputaran stok. Kita jadi mengecek seberapa cepat tanaman tertentu habis terjual dan seberapa sering harus restock. Sumbernya ada di stok dan inventaris. Selanjutnya, mengevaluasi metode pembayaran terpopuler, di mana kita akan melihat kecenderungan pelanggan dalam memilih metode pembayaran, seperti tunai, transfer, atau e-wallet, dan itu ada dari data transaksi. Lalu kemudian menentukan efektivitas promosi penjualan. Di sini mengukur keberhasilan diskon, bundling tanaman, atau flash sale terhadap peningkatan penjualan. Sumbernya itu dari laporan penjualan dan catatan promo jika ada. Lalu selanjutnya manajemen riwayat aktivitas pelanggan dan admin, yaitu menganalisis log aktivitas untuk mendeteksi pola belanja pelanggan atau kesalahan entry oleh admin, yang sumber datanya berada di log aktivitas ya. Lalu selanjutnya merancang rekomendasi produk tambahan. Jadi berdasarkan analisis minat pelanggan, akan disarankan tanaman atau produk pelengkap, yaitu seperti pot, pupuk, media tanam, dan lain-lain. Sumbernya dari data pembelian dan profil pelanggan. Nah, yang terakhir ada membuat prediksi permintaan tanaman di masa depan, menggunakan data historis untuk memperkirakan permintaan bulan depan dan menyesuaikan stok. Di mana sumbernya itu ada dari pelaporan lalu inventaris dan histori transaksi. Oke, baik, seperti itu saja saya kembalikan ke Noval untuk penutupan. Baik, terima kasih Fauzan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.